Selain kembali mewajibkan memakai masker di luar ruangan, pemerintah juga mengeluarkan aturan wajib vaksin booster untuk pelaku perjalanan domestik yang akan berlaku mulai 17 Juli mendatang. Dalam aturan perjalanan dalam negeri nomor 21 tahun 2022 yang dikeluarkan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 8 Juli kemarin, pelaku perjalanan baik darat, laut, dan udara. Darat termasuk perkeretaapian wajib sudah vaksin dosis ketiga. Nah, jika baru dosis pertama dan dosis kedua, maka pelaku perjalanan wajib menunjukkan bukti negatif COVID-19 yang berlaku sebelum keberangkatan. Kita terhubung dengan koresponden CNN Indonesia dan Mahardika Utama di salah satu tempat moda transportasi darat, yaitu di perkeretaapian, nampaknya di stasiun Pasar Senen. Selamat siang, Dika. Bisa Anda gambarkan sebenarnya mungkin komentar atau opini dari masyarakat terkait dengan aturan baru ini? Apakah sudah banyak yang tahu akan wajib booster ketika akan berangkat di stasiun Pasar Senen, Dika? Ya, selamat pagi Heranov. Sejak pagi tadi memang saya melakukan peliputan di stasiun Pasar Senen dan saat ini saya berpindah ke stasiun Cikini, tempat di mana moda transportasi kereta komuter beroperasi di sini. Saya mewawancarai sejumlah orang terkait dengan aturan baru dalam syarat perjalanan domestik atau dalam negeri yang diatur di Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2022. Aturan tersebut mewajibkan pelaku perjalanan wajib untuk sudah menerima suntikan vaksin dosis ketiga alias booster. Karena jika tidak, jika baru satu dosis saja, maka pelaku perjalanan harus menunjukkan bukti negatif dari pemeriksaan PCR yang berlaku 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Sementara untuk yang sudah menerima 2 dosis, mereka wajib untuk menunjukkan bukti negatif dari pemeriksaan rapid test antigen yang berlaku 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan atau dengan PCR yang berlaku 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Sementara bagi pelaku perjalanan yang memiliki kondisi kesehatan khusus atau komorbid sehingga tidak bisa menerima vaksinasi COVID-19, maka yang bersangkutan tetap harus menunjukkan bukti negatif pemeriksaan PCR yang berlaku 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan, ditambah dengan surat keterangan dari dokter yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah. Lantas bagaimana Heranov dengan pelaku perjalanan anak-anak? Nah, untuk anak-anak berusia 6 sampai 17 tahun, maka wajib untuk menunjukkan bukti sertifikat vaksinasi dosis lengkap atau 2 dosis. Sementara jika baru satu perjalanan anak tersebut tetap harus menunjukkan bukti pemeriksaan dari rapid test antigen ataupun juga PCR. Sementara jika sudah lengkap atau sudah menunjukkan 2 dosis 11 tahun, tidak lagi perlu untuk menunjukkan hasil tes PCR ataupun juga rapid test antigen. Lalu untuk anak di bawah usia 6 tahun, maka tidak diwajibkan untuk menunjukkan bukti vaksinasi ataupun juga menunjukkan bukti testing dari COVID-19. Tetapi wajib didampingi oleh pendamping perjalanan yang sudah dewasa. Nah, lalu bagaimana dengan tanggapan dari para pengguna moda transportasi, khususnya di stasiun Pasar Senen? Saya mewawancarai sejumlah orang yang menyatakan bahwa mayoritas memang mereka setuju-setuju saja karena mayoritas warga di DKI Jakarta sudah 40% lebih sudah menerima vaksin dosis ketiga dan mereka mengaku tidak begitu masalah jika vaksin booster digunakan syarat untuk perjalanan kereta jarak jauh. Tetapi ada pula yang mengaku tidak setuju jika vaksin booster dijadikan syarat perjalanan karena menurut mereka vaksin keinginan setiap individu atau individu. Tapi kita tahu setiap individu atau tetapi kita tahu bahwa saat vaksinasi COVID-19 untuk dosis Heranov baru 52 juta orang yang sudah menerima target sasaran vaksinasi, itu artinya di bawah 30%. Artinya masih terus harus tinggi atau terjadi apa yang begitu dalam satu bulan terakhir sehingga dari adanya varian 4 dan juga BA5 ditambah lagi dengan persoalan yang mulai mengendung atau tidak lagi sebelumnya, dan dari juga selain adanya aktivitas
Presiden Joko Widodo pada hari Minggu kemarin juga meminta masyarakat kembali lagi. Pada bulan Mei lalu Presiden Joko Widodo sudah sempat mengumumkan bahwa masyarakat sudah boleh tidak menggunakan masker di area terbuka yang tidak padat orang. Tetapi seiring dengan meningkatnya kasus, seiring dengan cakupan vaksinasi booster atau dosis ketiga yang masih jauh dari sasaran, maka aturan itu kembali diperketat lagi. Nah, Heranov, lantas bagaimana dengan peng-L atau kereta komuter? Apakah mereka juga mulai tanggal untuk menunjukkan bukti vaksinasi dosis ketiga? Kalau kita mengacu kepada aturan di SE nomor 21 tahun 2022 dari Satgas Penanganan COVID-19, keterangannya dari Eva Hairunisa, Kepala Daob 1 Jakarta, menyebutkan bahwa aturan wajib booster tidak berlaku untuk pelaku perjalanan di wilayah aglomerasi Jabodetabek, termasuk mereka yang menggunakan kereta komuter lain. Heranov. Baik, terima kasih atas laporan komprehensif Anda, koresponden CNN Indonesia Damardika Utama langsung dari Jakarta.